Hai, saya Muhammad Arif Katalah, program studi Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknik Sipil, Universitas Pendidikan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, dan tak lupa Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila merupakan landasan bagi masyarakat Indonesia dalam berperilaku atau berkegiatan sehari-hari. Tetapi, walaupun Indonesia memiliki banyak keberagaman, masih ada oknum-oknum yang membuat Indonesia jadi jelek. Contohnya korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan di mana seseorang menyalahgunakan uang negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan yang lain. Hal itu jadi semakin marak terjadi, maka akan berdampak sangat besar bagi negara dan hal itu akan membuat negara tersebut terganggu dalam bidang ekonominya. Korupsi juga merupakan tindakan yang tidak berjalan bersamaan dengan sila kelima Pancasila. Korupsi melanggar arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika seorang pemerintah negara korupsi, itu akan berdampak pada sekitarnya dan tentunya merugikan negara serta masyarakat yang ada di dalamnya. Kerugian tersebut tentu juga akan menimbulkan kemiskinan karena uang yang seharusnya untuk negara malah digunakan untuk diri sendiri. Jika masyarakat dan aparat negara sudah sadar akan perilaku anti koruptif, sila kelima pun akan terpenuhi. Kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara, terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan penyelewengan ini, tindakan korupsi terhadap nilai-nilai Pancasila harus kita perbaiki. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa menjadi kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah, kerja lapangan, mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sekarang, tinggal pilih apakah kita akan melakukan peran edukatif tersebut atau berdiam diri melihat runtuhnya negara kita Indonesia. Itulah tantangan kita sebagai mahasiswa dalam dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara kita. Saya Muhammad Arif dari program studi Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknik Sipil, Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih.